Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Punden Mayang. Desa apa ini? Mayang. Mayang ya, Desa Mayang, Kecamatan Pelumpang. Kecamatan Pelumpang. Dan sekarang saya akan coba mengungkap fenomena yang ada di sini dengan santri pengguna ilmu alam roh. Coba keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak Junedi. Ada apa saja Pak Junedi? Yang beto parang kados jawara. Di mana? Ada seorang yang bawa pedang seperti kayak jawara, itu di wilayah makam atau di luar? Pintu. Di pintu ya. Selain itu di pohon-pohon ini ada apa saja? Gerduwo, Mbak Kunti, Sama nenek-nenek sebelah sana. sebelah sana ya. Kalau di pohon besar ini ada apa? Ada makhluk apa? Buto hijau. Buto hijau, ketinggiannya kurang lebih 5 meter. 5 meter. Di pohon ini ada semacam kayak buto hijau yang ketinggiannya 5 meter. Saya pinjam, akan saya kontak yang katanya ini, pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah Anda sudah tahu siapa yang meninggal di sini, yaitu Punden ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti Anda berada di sini setelah Punden ini sudah ada ya? Iya, sudah ada. Terus di dalam penunggu Punden ini yang dituakan siapa? Ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek dengan jumlah santri itu ya? Ya. Adakah makhluk gaib sebelum jauh jenengan? Ada. Hah? Ada ya? Sekarang di mana? Apa di sini atau di luar sini? Di luar sini. Di luar sini. Keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, ini kata makhluk gaib yang ini di pinggir Anda ini, itu buta hijau ini, katanya ada makhluk yang lebih tua daripada si buta hijau ini. Coba jenengan sekarang saya pindah di tempat makhluk itu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Sudah sampai Pak? Sudah. Seperti apa wujudnya? Seperti apa? Tinggi besar. Kurang lebih berapa ketinggiannya? Kurang lebih berapa ketinggiannya? Yang keras? Tinggi ke setinggi pohon. Setinggi pohon, luar biasa. Setinggi pohon, kira-kira 25 meter. Demi Allah Pak? Demi Allah. Demi Allah ya. Kita tidak bisa berbohong ya. Karena semuanya adalah tanggungan hidup kita kalau kita berbohong. Ini bukan saya, ini santri, sukma santri yang tahu, bukan saya. Saya hanya menebali apa yang dilihatnya. Dia tahu Anda atau Anda masih dalam kondisi jarak jauh melihatnya? Jarak jauh. Jarak jauh. Aku pinjam Pak Takut. Pak Takut, kalau pindah sukma jenengan wonten tempat Mas Sabar. Bismillah. Sudah sampai sana Pak Takut? Sudah. Gimana responnya ke panjenengan? Ngajak berantem. Mengajak berantem. Saya buka kedua segel kaki dan tangannya. Saya buka kedua segel kaki dan tangannya. Pak Junedi, makhluk gaib itu saya keluarkan dulu. Berdiri saja. Pak Junedi, tolong bantu Pak Junedi. Awasi dua santri Pak Junedi, bantu Pak Junedi. Tapi posisi mana Pak Junedi? Ini pertarungan antara dua. Coba. Santai dulu. Posisi dos pundi Pak Sabar? Di bawah Gus. Wonten ngandhap nggih. Pak Takut, aku pinjam jasadnya. Saya masukkan jin yang ketinggiannya 25 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun ya ilahi antam sunnah. Ada apa lagi? Saya hanya ngontak saja. Saya hanya berbicara. Saya sudah di sini. Anda kenal dengan makhluk gaib ini? Tidak kenal ya. Jadi ini Anda setelah pergi ini datang ya? Iya, Anda setelah pergi. Oh ya. Anda punya musuh? Daerah mana? Daerah sana ya.
Mas Sabar, saya pinjam jasadnya, saya masukkan makhluk gaib yang katanya mungsuh dari bangsa jin ini. Kun fayakun. Saya buka kedua segelnya. Saya segel. Tunggu. Tolong Anda jangan berkelahi dulu. Anda namanya siapa? Apa? Anda bermusuhan dengan ini? Ya. Bisa enggak Anda tidak bermusuhan dengan ini? Anda bisa enggak tidak bermusuhan dengan ini? Hah? Bisa enggak? Bisa ya. Anda bisa enggak? Berapa anak buah Anda? Hah? Berapa? Jutaan ya. Kalau saya meminta Anda tidak bermusuhan, bagaimana? Hah? Karena saya paling tidak suka ada antara jin, bangsa jin bertarung. Bisa enggak? Hah? Bisa ya? Saya berikan kedua perisai. Kun fayakun. Insya Allah kedua perisai itu akan saling bertabrakan jika panjenengan akan beradu. Tapi jika tidak beradu, insya Allah perisai itu akan berfungsi untuk melebarkan wilayah lain yang tidak berhubungan dengan ini. Paham Anda? Ya. Kembali dulu. Assalamualaikum Pak Takut. Assalamualaikum Pak Sabar. Kembalikan sukma panjenengan dulu. Sobat, ini tadi salah satu santri pengguna alam roh. Beliau selain kelelahan, mungkin ada sebuah tekanan dalam energi. Karena kebetulan makhluk gaib yang saya datangkan ini termasuk lumayan karena levelnya sudah jutaan jin anak buahnya, sehingga ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Pak Takut, apa yang ingin rasakan sakit? Dada panas ya? Nemen nggak panasnya? Lumayan. Bismillah. Saya buang hawa negatifnya. Kun fayakun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku butuh santri totok saraf. Pak Gus, tolong tatakan balungnya. Ini si santri ini tulangnya ada yang bermasalah ini ya. Tulangnya ini karena pertarungan tadi, sehingga saya harus menyuruh santri khusus ilmu sangkal putung. Beliau ahli untuk menyambung tulang-tulang yang patah atau pecah. Memang selalu setiap acara semacam ini saya sediakan santri khusus jika terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah peserta ini para ketua adat ya yang ada di makam ini. Ini rencana saya akan gunakan mediator, tapi ini bukan sembarang mediator karena ini menggunakan ilmu alam roh yang mana santri itu bisa mengeluarkan sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan Pak Takut. Assalamualaikum Pak Takut. Waalaikumsalam. Pak, lihat di dalam kedalaman makam 3 ini ada tulang-tulangnya enggak? Bekas-bekas jenazahnya atau mungkin masih utuh atau mungkin tinggal belulang dan sebagainya, ada enggak? Ada, Gus. Masih ada ya? Salah satunya masih utuh ya? Yang bagian mana? Tengah apa samping atau yang mana? Tengah, Gus. Yang tengah. Ini yang paling dituakan yang mana ini? Ini insya Allah ini yang bagian tengah ini yang paling utuh ini jenazahnya. Ini masih utuh ini beliau. Cuma entah ini utuhnya karena ilmu atau karena beliau memiliki amalan tersendiri, yaitu perbuatan di masyarakat atau apa saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak Takut.
Di sini enggak untuk tidak di sini ya. Jadi ini Allah tidak mengizini untuk mendatangkan roh itu karena roh tidak mudah untuk didatangkan. Kebanyakan yang datang adalah khorin, dan khorin apapun itu khorin biasanya bohong. Tapi bukan berarti acara ini selesai dari sini. Kita punya acara lain untuk mengetahui, mengungkap sejarah makam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Takut, coba jenengan berdiri di sebelah jenazah yang masih utuh itu ya. Sukman jenengan. Kedua jari jenengan tempelkan Pak Takut. Kedua jari jenengan tempelkan. Tempelkan. Baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu masuk ke dimensi masa lalunya. Kun fayakun. Ini santri ini saya suruh masuk ke dimensi masa lalu di mana masa itu beliau masih hidup. Dengan cara ini kita tidak menentang aturan atau kodrat. Jenengan sudah masuk ke dimensi itu, Pak Takut? Kepanggih tiangnya? Panggil. Demi Allah? Demi Allah. Demi Allah. Itu di sekeliling jenengan itu pohonnya seperti apa pohon-pohonnya itu? Ada pohon-pohon atau mungkin apa saat itu? Iya. Penuh pohon, tapi ada masyarakat nggak di sekeliling itu? Ada tahu sedikit. Sedikit ya. Oh, berarti sudah ada masyarakat. Orangnya seperti apa kurang lebihnya? Bentuknya? Di masa mudanya itu? Rambutnya segini. Gus. Rambutnya segini. Pakai Kayak sorban atau gimana? jembatan. Pakai udeng-udeng. Oh iya, pakai udeng-udeng. Ketinggiannya kurang lebih berapa beliau? 1,60 m Gus. 1 meter 65 Gus. 65 ya. Ya, standar ya. Coba sedikit rada dipercepat Pak Takut dimensinya biar tahu sejarah perjalanan beliau sedang apa saja. Coba ceritakan semuanya perjalanan apa yang panjenengan ketahui. Nanti karena sukma panjenengan berada di pinggirnya, terus mengikuti terus. Apapun yang Anda lihat dalam perjalanan jangan ceritakan saya semuanya. Apa saja Pak Takut yang ingin lihat? Sedang apa saja dia? Sedang puasa ilmu kah, atau sedang mengarang kitab kah, atau sedang dia membimbing santri-santrinya kah, atau dia bagian dari kerajaan, atau pernah dipercaya oleh salah satu dalam kerajaan, entah sebagai panglima atau apa. Iya Gus, pernah. Yang jenengan lihat dia di dalam kerajaan atau gimana sekarang ini? Iya. Mengikuti perang nggak? Coba pencet lagi, tekan lagi. Akan ke masa maju ini. Pernah Gus. Pernah ya? Pernah mengikuti berbagai pertarungan. Terus pencet terus hingga sampai beliau ke desa ini. Terus Di sini dia jadi tokoh masyarakat Gus. oh, di sini beliau tokoh masyarakat, cuma penduduknya masih kecil seperti yang berikan tadi ya. Merintis ini Gus. Oh, merintis. Ini dalam usia berapa ini kurang lebih yang jenengan lihat ini? 40 Gus. 40 lebih ya, antara angka 50-an kurang gitu ya. Di dalam kampung ini beliau kebiasaannya apa yang Anda lihat? Tani Gus. Kebiasaannya tani. Terus selain itu mungkin dia punya keahlian apa atau apa di sini? Setelah pensiun apa kebiasaannya? Ngajar. Ngajar apa? Seperti kayak bahasa-bahasa tata krama gitu ya? Iya Gus. Oh, ya. Demi Allah. Demi Ya, jangan bohong ya. Pencet lagi hingga sampai di masa beliau tua. Sudah. Sebelum kabundut dia sakit atau apa? Enggak sakit Gus. Tidak sakit. Oh, kabundut. Dalam kondisi apa? Tidur atau apa? Iya. Kondisi tidur lalu kabundut. Berhenti. Saat itu dihadiri berapa masyarakat menguburkannya? Saya stabilkan jasad jenengan. Setelah dihadiri berapa masyarakat kurang lebih? 30-an lebih. Oh, lumayan banyak ya, 30 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Takut, di dalam masa perjalanan jenengan Dek Wawu, kira-kira masyarakat memanggilnya dengan sebutan apa? Dipanggil nama siapa? Nama aslinya? Masyarakat namanya Brawijaya Gus. Brawijaya, demi Allah, Brawijaya. Mengenalnya Brawijaya. Masih lihat itu ya, sosok beliau ya di masa dimensi masa lalu ya. Coba saya
keluarkan data petunjuk melalui otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Nama aslinya siapa itu? Baca Pak Takut. Siapa? Brojo Gus. Ya? Brojo. Brojo ya. Nama aslinya ya. Sedangkan makam yang keduanya ini makamnya siapa? Yang sebelahnya ini Pak Takut. Ini saat jenengan semerap di masa penguburan ini, mana yang lebih dulu ini? Yang di kuburan yang tengah apa yang sebelah pinggir atau sebelah mana? Kan ada 3 ini. Tengah Gus. Yang tengah lebih dulu. Yang pinggir berarti setelah menyusul ya. Setelah beliau meninggal terus ini menyusul gitu. Tapi jangkauannya lama nggak? Coba dipencet lagi dimensinya. Dimensi majunya. Enggak begitu lama Gus. 5 tahunan Gus. Itu santrinya atau apa yang Anda lihat dalam dimensi itu? Iya santrinya Gus. Oh santrinya. Terus yang sebelahnya itu santrinya atau mungkin istrinya atau mungkin putranya atau mungkin orang kampung biasa? Putranya Gus. Masya Allah, putranya berarti punya putra ya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Gus. Saestu ya, laki-laki ya. Bismillah. Kembali dulu ke jasad. Assalamualaikum Pak Takut. Waalaikumsalam. Coba panjenengan di sebelah pinggirnya makam tengah ini ya. Nah, saya baca ada sebuah tulisan ini, kalau saya buat ciptakan sebuah tulisan. Tulisan ini insya Allah asli petunjuk sanging Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang beliau. Kun fayakun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, Gusti kula nyuwun ridhani ya Allah. Baca Pak Takut. Yang perlu panjenengan lihat yaitu hari apa beliau karomanya makam ini, hari apa? Jadi cuma hari Rabu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perlihatkan petunjuk yang berkaitan dengan keajaiban dari barokah si beliau di masa hidup. Kun fayakun. Baca. Fungsinya apa? Karomanya. Fungsinya apa? Petunjuk Gusti Allah. Allah Jinawi. Oke, kemakmuran Gus. Demi Allah tulisannya seperti itu, kemakmuran. Saya kasih tulisan lagi. Beliau hidup pada zaman kerajaan apa? Kun fayakun. Gelang-gelang Gus. Oh, di masa gelang-gelang akhir ya? Insya Allah, tua ini makam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan setua ini saya. Yang satunya ini yang sebelah yang putranya saya beri tulisan Pak Takut kun fayakun, namanya siapa? Mungkin aura jenengan mulai melemah. Saya tingkatkan aura jenengan agar jelas petunjuknya. Kun Allahu Akbar. Coba lihat lagi insya Allah sudah bisa jelas ini. Kenapa? Siapa? Bintara Gus. Bintara. Ki Bintara gitu ya. Atau mungkin Raden Bintara, intinya Bintara gitu ya. Yang sebelah sini, yang sebelah ini santrinya. Ini santrinya atau masyarakat biasa ini? Santrinya Gus. Santrinya ya. Namanya siapa? Kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Sungkala Gus. Sungkala atau Ki Sungkala. Dari data yang didapatkan melalui petunjuk dengan melalui tulisan izin Allah, nama beliau putranya yaitu Raden Bintara atau bisa disebut Ki Bintara, intinya Bintara. Sedangkan santrinya ini disebut dengan nama apa tadi? Sungkala ya? Sungkala atau Ki Sungkala. Insya Allah dia putranya dan ini santrinya mengiringi kedua gurunya. Sedangkan makhluk gaib yang ada di sebelah sini tidak lain adalah khorin beliau beserta khorin santrinya. Makanya saya tidak tertarik mengontak khorin, karena khorin apapun itu khorin
sangat menyesatkan. Jadi saya lebih memilih penggunaan kemampuan dimensi mundur masa lalu dan juga dimensi petunjuk yang bersifat tulisan. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya berada ke tempat kedua, tetap sama di Dusun Mayang, yaitu ini petilasan yang kedua yang tadi benar-benar makam yang terdapat jenazah bahkan masih utuh. Dan kita akan coba ungkapin apa benar-benar ini ada jenazahnya apa tidak, agar tidak terjadi musyrik yang tersembunyi pada masyarakat. Tapi jika memang tidak ada jenazahnya, insya Allah cuma sebatas sejarah atau petilasan. Ini saya sengaja menggunakan santri yang kedua yang memiliki level untuk masalah data yang lebih akurat. Coba Pak Jun masuk ke dalam ini dimensi bumi, ke dalam petilasan ini. Ada jenazahnya nggak? Sama nggak seperti yang dilihat santri yang itu? Ada ya? Kun fayakun, saya kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dalam petunjuk Allah mengatakan Anda hidup di masa beliau ini dikubur di sini. Dalam penglihatan masa dimensi mundur ini perempuan. Saya mau tanya jenengan, apa benar nggak Anda menangi masa itu? Iya. Ini ada kaitannya dengan makam itu enggak? Iya, ada kaitannya. Masih family. Oh, masih family, bukan istri ya? Bukan. Oh, bukan, masih family. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dulu. Assalamualaikum Pak Junaidim. Waalaikumsalam. Saya buatkan data petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Baca Pak Junaidim. Benar nggak namanya Mbah Kailina? Atau sekedar itu julukan? Kalau julukan nanti ada tulisan julukan, kalau Mbah Kailina nanti ada tulisan Kailina, seperti data komputer lengkap. Mbah Kailina, itu asli namanya atau julukan? Asli. Asli ya? Demi Allah ya tulisan seperti itu? Demi Allah. Ya, demi Allah. Saya masukkan dimensi di masa beliau. Kun fayakun. Beliau seperti apa orangnya? Memakai kerudung dan sebagainya ya. Seperti kayak pakai kerudung sayut gitu ya. Ya seperti sayut ya. Orangnya kurang lebih wajahnya seperti apa? Putih atau mungkin putih ya. Terus bajunya kebiasaannya pakai baju apa ini? Saat jenengan lihat ini. Dia pakai kemeja warna merah. Dia pakai kemeja warna semu merah kecoklatan atau merah semu itu ya. Terus saya masukkan ke dimensi di mana masa kebiasaan beliau kun fayakun. Kebiasaan beliau apa? Mungkin dia bersiar kah, atau mungkin dia ngerencangi orang, nemani orang-orang apakah, atau mungkin dia punya keahlian apa, saya tidak tahu. Itu yang Anda lihat apa? Dia selalu apa mengantarkan orang yang dia ke sana. Oh, berarti dia dulu juru kunci sana? Oh, juru kunci sana. Lalu beliau meninggal dikubur di sini. Ya, ternyata gini, sobat, beliau adalah salah satu keluarga dari putra yang meninggal di sana, dan dia yang pertama kali merawat makam tersebut, lalu dia meninggal di sini. Seperti itu sejarahnya. Waalaikumsalam. Monggo kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke tempat terakhir atau ketiga yang disakralkan masyarakat atau dihormati. Kita keluarkan sukma jenengan. Kita sengaja gunakan santri yang lain. Ini yang lebih senior mungkin. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Saya masukkan jenengan ke dimensi pertama kali beliau sebelum dikubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Kembali ke jasad. Sobat, ternyata ini tidak ada kaitannya dengan pundan yang sebelah lor yang terdapat jenazah ungkul itu tadi, dan tidak ada kaitannya dengan petilasan yang juga ada jenazahnya. Dan makam ini saat penglihatan dimensi mundur, ternyata beliau adalah manusia pertama kali dibumikan di sini sebelum ada makam ini, walaupun ini sudah ada kampung atau masyarakat. Kalau orang Jawa mengatakan danyang gitu ya.
Jadi danyang disebut danyang itu orang yang meninggal pertama kali lalu diikuti jenazah-jenazah yang lain. Jadi ini danyangnya untuk makam ini. Sedang sana itu urusan sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.